Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 10 tahun sebelumnya. Jadi Sayyidina Hasan diracuni itu 50 Hijrah ya. Sedangkan Sayyidina Husain 60 Hijrah, 10 tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu yang pagi ini salat di Masjid Raya Baitur Rahman, juga pendengar radio di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Dan pagi ini kita akan lanjutkan tentang bulan yang mulia ini, yakni bulan Muharram. Jadi tanggal 10 Muharram yang lalu itu disunatkan oleh Rasulullah kita puasa. Tasu'anya 9, 10 Asyura itu besar sekali pahalanya. Juga 11 juga sunat juga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tanggal 10 Muharram ada juga peristiwa yang sangat menyedihkan kita, yakni terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah di Karbala. Ini seperti tidak masuk akal, tetapi takdir begitu. Yang membunuhnya orang-orang Islam juga. Jadi Bani Umayyah itu orang Islam, Yazid itu orang Islam, ayahnya Muawiyah orang Islam, dan tentara-tentara yang membunuh cucu Rasulullah adalah orang Islam juga. Kenapa terjadi demikian? Itulah ketika orang-orang Islam itu tidak lagi mengenal siapa yang mereka bunuh, padahal adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah Az-Zahra. Jadi kita tidak bisa berpikir, tidak habis pikir kita. Kenapa begitu bisa terjadi manusia membenci Rasulullah, membenci Sayyidina Husain? Sayyidina Hasan juga sudah diracuni 10 tahun sebelumnya. Jadi Sayyidina Hasan diracuni itu 50 Hijrah ya. Sedangkan Sayyidina Husain 60 Hijrah, 10 tahun kemudian. Jadi Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Saya baru-baru ini ada tawaran dari Duta Besar Iran untuk pergi ke sana 10 Muharram ini, tapi saya tidak bisa pergi. Selalu ada tawaran untuk kita kunjungi Karbala. Di Karbala itu tubuh dari Sayyidina Husain, dan tubuhnya itu tidak sempat dikebumikan waktu itu karena tidak dibiarkan dikebumikan. Apa yang terjadi? Ini sejarah ya. Cucu kesayangan Rasulullah itu sampai
busuk sampai hancur, tinggal tulang belulang, diterik matahari di padang itu. Padang artinya lapangan, ya. Padang Karbala, sangat menyedihkan. Tetapi alhamdulillah kemudian tulang belulangnya dikebumikan juga oleh orang-orang yang beriman. Kemana dibawa lehernya? Sudah dipotong lehernya, itu dibawa ke Madinah, ke Baqi', dikebumikan di Baqi', Madinah, di belakang Masjid Nabawi, di perkuburan Baqi'. Tetapi kemudian orang-orang Syiah itu mencuri, digali kembali, diambil, jadi karena utuh, jadi kepalanya itu tidak busuk. Itu kan Husain itu sudah ada jaminan surga dari Rasulullah, ya. Malah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain jadi kepala pemuda dalam surga nanti. Kalau di Indonesia ini ketua KMPI. Jadi dalam surga nanti ada pemimpinnya. Pemimpin orang-orang muda di surga adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dibawa oleh orang-orang Syiah ke Kairo dan dikebumikan di Kairo. Jadi alhamdulillah saya sudah berziarah ke Kairo dan ke Baqi'. Ketika saya berziarah di Masjid Al-Husain di Kairo, banyak sekali orang-orang Syiah di situ menangis-nangis, memegang-megang jerejak besi sambil berteriak, "Ya Husain, ya Husain, ya Husain." Tetapi saya biasa saja. Malah saya lebih yakin kepala Husain itu tidak dicuri, karena ada pendapat ulama tidak, yang di Kairo itu bohong, itu kuburan palsu Husain, dibuat oleh orang Syiah. Jadi kepala Sayyidina Husain yang syahid tanggal 10 Muharram itu ada di Baqi' sekarang ini. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Sayyidina Husain ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih, barang siapa membenci Husain, membenciku, dan barang siapa mencintai Husain, mencintaiku, kata Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apa yang terjadi kemudian dalam perang Karbala itu? Bukan hanya Husain yang syahid, tapi semua anak-anak Husain, anak-anak Hasan syahid, kecuali tinggal satu orang yang namanya Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin ini istrinya Syarbanu. Syarbanu ini putri Raja Yazdajrat dari Iran, Persia. Makanya orang-orang Persia, Iran itu sangat mencintai Husain. Walaupun mereka itu Syiah, tapi jelas sangat mencintai Husain, karena istri Sayyidina Husain, ibunda dari Zainal Abidin ini adalah orang Persia, Iran. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kemudian berkembang keturunan Sayyidina Husain ini berkembang. Jadi keturunan Sayyidina Husain ini dari Ali Zainal Abidin itu digelar sekarang dengan Sayyid. Kalau kita dengar Sayyid, itu keturunan Sayyidina Husain. Keturunan Sayyidina Hasan juga ada. Jadi ada anak Hasan juga yang tersisa, namanya waktu itu Ali,
selamat dia juga. Jadi keturunan Sayyidina Hasan sekarang dikenal dengan Syarif. Sayyid dan Syarif boleh kita sebut Habib. Jadi jamaknya Habaib. Ke Indonesia mereka juga hijrah ke sini karena perang di Yaman, di Karbala, pergi ke Indonesia, masuk ke Aceh, masuk ke seluruh Indonesia sampai ke Papua. Ada keturunan Rasulullah. Tapi baru-baru ini ada seorang kiai yang meragukan keturunan Rasulullah itu. Ba'alawi itu diragukan, katanya putus nasabnya, disuruh tes DNA, apa itu darah. Ini adalah berlebih-lebihan. Alhamdulillah banyak yang membela Habib. Ini adalah gaya cara-cara orang-orang musuh Islam. Jadi kalau umat Islam sudah tidak lagi mengakui keturunan Rasulullah, kita akan jauh dengan Rasulullah. Kita tidak lagi mengenal Rasulullah, nanti bisa-bisa kita jadi negara komunis. Saya tidak membantah ilmu pengetahuan, tetapi kalau kita menyelidiki, meragukan keturunan orang, itu salah. Itu dilarang oleh agama. Nanti banyak yang pecah belah kita. Nah, jadi kita anggap aja sah keturunan Rasulullah itu karena cukup banyak mereka itu. Tahun 2007 ya, saya diundang ke Kuala Lumpur oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, Syed Hamid. Syed itu Said. Karena saya tulis di Serambi jasa-jasa Said di Aceh. Rupanya dibaca ke Kuala Lumpur. Berangkatlah saya ke Kuala Lumpur waktu itu. Saya pemakalah peran Habaib di Kerajaan Aceh. Itu makalah saya. Itu nanti sedekahnya mahal kali. Jadi hanya 1 jam saya bicara. Di samping saya ada Maimun Tubir, itu ulama dari Jawa Timur ya, Madura. Jadi Kiai Haji Maimun Tubir kemudian meninggal di Mekah, dan setelah dibuka mayatnya masih utuh. Itu luar biasa, masih utuh mayatnya Kiai Haji Maimun Tubir. Tapi pernah tampil bersama saya di Kuala Lumpur, bicara tentang jasa-jasa Habib. Jadi alhamdulillah sedekahnya, saya betul serang aja, satu kebanggaan, karena satu kebanggaan saya. Jadi itu 1 jam diberi waktu untuk ceramah tentang Habib kepada saya, membaca makalah saya. Ternyata honoriumnya 72 juta. Maaf, 42 juta. Dan uang itu saya naik haji tahun 2009. Tahun 2009 saya naik haji bersama keluarga, hadiah ceramah di Kuala Lumpur. Dan kita bisa cerita sedikit lagi. Saya bicara dan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu pun saya nggak bisa. Bahasa Melayu Malaysia payah sekali. Makalah saya dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika didengar orang nanti, bisa jadi dalam bahasa Inggris, bisa jadi dalam bahasa Arab, bisa jadi dalam bahasa Melayu. Sangat tergantung siapa orangnya. Untuk orang-orang Eropa, karena seluruh dunia, jadi habaib sedunia. Ya, dari Inggris, dari Amerika, tentu mereka akan mendengar ceramah saya dalam bahasa Inggris. Tapi orang-orang Timur Tengah juga diundang dari Arab, tentu mendengar dalam bahasa Arab ceramah saya. Orang Melayu tentu dalam bahasa Melayu. Nah, ketika Habib-habib dari Eropa
bicara dalam bahasa Inggris, di telinga saya yang saya dengar dalam bahasa Melayu. Ketika Habib-habib dari Timur Tengah berpidato, yang saya dengar di telinga adalah dalam bahasa Melayu juga, bukan dalam bahasa Arab. Begitu canggih sekarang ini alat-alat itu langsung berubah bahasanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, waktu itu diumumkan oleh habaib, karena itu forum habaib sedunia ya. Diumumkan waktu itu jumlah keturunan Rasulullah, Said dan Syarif, ya, keturunan Sayyidina Hussein Said, Sayyidina Hasan Syarif, itu jumlahnya 50 juta seluruh dunia. 50 juta seluruh dunia. Kalau sekarang mungkin sudah 100 juta lebih kurang. Tapi yang penting kita harus juga hati-hati. Ada juga yang memalsukan nasab, ada. Karena orang-orang Arab datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, waktu itu orang-orang Nusantara ini belum beragama Islam. Agama orang-orang Indonesia ini Hindu, Buddha, dan Pelbegu. Pelbegu itu percaya kepada setan, agama memuja setan, ya. Natifism, percaya kepada roh-roh jahat. Ada kemungkinan dia itu melihat Habib-habib yang datang duluan itu sangat dimuliakan, diangkat jadi raja, jadi orang-orang besar, dimuliakan, diberi harta, diberi anaknya untuk istri. Orang-orang Arab itu yang Habib asli, datanglah orang-orang yang memalsukan nasab. Itu ada kemungkinan dia bukan Habib, dipalsukan. Saya Habib katanya, saya keturunan Husain, saya keturunan Hasan. Orang-orang Melayu juga percaya, kita ini percaya. Kalau itu ada kemungkinan. Tapi yang tidak boleh kita tolak nasab orang, itu bukan hak kita. Kita pun marah kalau dikatakan kita bukan anak ayah kita, kan? Bukan anak ayah kita, kan marah juga. Maka tidak perlu kita tuduh-tuduh orang. Lihat nanti tuduhan-tuduhan yang menolak nasab Habib itu akan binasa. Coba lihat nanti. Karena sudah bukan baru ini. Yang pertama, orang-orang di Mesir waktu itu menolak keturunan Ubaidillah Al-Mahdi. Menurut orang ulama-ulama Mesir, Ubaidillah Al-Mahdi, pendiri mazhab Fatimiyah, pendiri daulat Fatimiyah, itu bohong. Bukan keturunan Rasulullah. Ubaidillah Al-Mahdi itu pendusta. Tetapi waktu itu jumlah ulama yang mengakui keturunan Rasulullah, jadi Ubaidillah Al-Mahdi itu keturunan Rasulullah, juga sangat banyak, ya. Tapi yang membantah Ubaidillah Al-Mahdi bukan keturunan Rasulullah, itu juga sangat banyak. Apa yang terjadi kemudian? Kerajaan di tangan orang itu, di tangan orang Syiah. Ubaidillah Al-Mahdi itu khalifah pertama daulat Fatimiyah. Kemudian lanjut semakin hebat. Akhirnya dendamlah orang-orang Syiah itu kepada ulama-ulama yang tidak mengakui mereka keturunan Fatimah, keturunan Rasulullah. Dipenjarakan, dibunuh. Ya Allah, luar biasa. Jadi mereka juga terbukti sangat luar biasa. Jadi kota Kairo itu masih kecil sekali waktu itu, masih pekan. Tapi panglima orang itulah yang mendirikan kota Kairo. Namanya Asikili, ya. Jadi
As-Sikili mendirikan kota Kairo. Kairo artinya Al-Qahirah bahasa Arab, kota kemenangan. Al-Qahirah, kota kemenangan. Orang-orang Inggris, orang Barat menyebutnya Kairo. Sebenarnya bukan. Indonesia mengikuti Barat, menyebut Kairo. Malaysia mengikuti bahasa Arab. Orang Malaysia menyebutnya Al-Qahirah. Orang-orang Mesir sendiri menyebutnya Al-Qahirah. Ini didirikan oleh Jauhar As-Sikili, nama lengkapnya, Panglima penakluk Mesir dari Afrika, mendirikan kota Kairo. Itu jasa pertama Daulat Fatimiyah. Jasa kedua, mendirikan universitas Islam tertua di dunia. Itulah Universitas Al-Azhar, melahirkan ulama-ulama besar sekarang ini, sejak dulu sampai sekarang. Al-Azhar itu sudah berusia 160 tahun sekarang. 1060 tahun sekarang ini. Itu madain Daulat Fatimiyah. Ada satu lagi yang paling tidak bisa kita lupakan. Walaupun kemudian beliau hijrah dari Syiah masuk mazhab Syafi'i. Siapa beliau? Itulah Panglima Agung penakluk Palestina, membebaskan Yerusalem dari penjajahan orang Kristen. Beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Daulat Fatimiyah, Daulat Fatimiyah. Tetapi kemudian beliau berteman dengan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau meninggalkan mazhab Syiah dan masuk mazhab Syafi'i dan meninggal dalam mazhab Syafi'i. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya diakui dalam Islam, tapi diakui juga oleh orang-orang Kristen, Yahudi, karena beliau itu pemenang perang salib. Itu luar biasa Salahuddin Ayyubi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi jangan pernah menghina Habib. Kalau kita berhasil digoda oleh anti Habib itu, nanti kita putus dengan Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Oh, Muhammad, enggak ada keturunan. Itu salah. Memang dalam Al-Quran Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki. Karena 3 anak laki-laki Rasulullah wafat waktu kecil. Yang pertama Qasim, wafat waktu kecil. Yang kedua Abdullah, wafat waktu kecil. Dan yang ketiga Ibrahim, itu anak Rasulullah, wafat juga waktu kecil. Tapi anak perempuannya panjang umur, kawin dan punya cucu Rasulullah. Ada Zainab, ada Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah Ad-Zahra, sampai Rasulullah punya cucu. Anaknya semua Rasulullah itu 7, tapi cucunya sampai 8. Itu cucu Rasulullah. Jadi lewat Sayyidina Husain berkembang keturunannya, juga lewat Sayyidina Hasan. Jadi kalau orang-orang dunia ini, baik orang munafik, orang anti-Islam, anti Rasulullah, berhasil memisahkan bahwa Rasulullah tidak punya keturunan, sangat enak mereka menghancurkan Islam. Ketahuilah, habaib itu habib-habib seluruh dunia, ulama-ulama besar mereka itu, pendakwah-pendakwah yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh membenci mereka, kecuali yang palsu. Kalau habib palsu enggak usahlah dihormati. Kalau palsu enggak boleh. Tapi harus kita belajar dulu, kita tanya dulu nasabnya sama orang alim. Jangan kita pukul rata semua palsu. Nah, jadi dalam kerajaan Aceh
juga banyak Habib-habib yang menjadi pendukung kerajaan Aceh dulu. Jadi tidak bisa kita dustakan, besar jasa mereka. Begitu juga sekarang di Brunei itu Hasanul Bolkiah itu Habib juga, keturunan Rasulullah juga sampai sekarang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya ingin menutup ceramah pagi ini dengan pesan. Ini ada SMS ke saya, betapa syariat Islam di Aceh ini sudah banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi pelanggaran di mana-mana. Jadi kita minta kepada pemerintah, kepada ulama, kepada orang-orang yang ditugaskan oleh negara supaya mencintai syariat Islam ini, menegakkannya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus kita tegakkan. Ulama harus aktif memantau, ya. Dinas syariat Islam juga harus memantau. Yang bertentangan dengan syariat Islam harus dilarang memang. Kalau tidak dilarang, itu seperti kata orang, kita menanam padi, yang tumbuh adalah rumput. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin memanen padi yang bernas, tentu rumputnya harus kita buang. Nah, kalau agama Islam ingin jaya, syariat Islam ingin kafah, kita memang harus bekerja keras terus menerus. Dana harus banyak untuk dinas syariat Islam, karena memang butuh uang yang banyak untuk kita tegakkan syariat Islam ini. Ini amal saleh. Kalau kita mencintai syariat Islam, menegakkan syariat Islam, itu jihad kita di dunia ini. Dan kalau kita mati dalam perjuangan menegakkan syariat Islam, syahid, masuk surga. Karena itu kita mengimbau di PRA yang akan datang harus memberikan dana yang banyak kepada dinas syariat Islam. Ini bukan sponsor, ini dari pribadi saya, pemikiran saya ini, bukan pesan sponsor. Enggak, perlu dana yang banyak untuk kita realisasikan syariat Islam seluruh Aceh, agar nilai-nilai syariat Islam ini betul-betul nampak. Kalau tidak nampak lagi, orang sudah buka-buka jilbab di pasar-pasar, orang-orang sudah pakai celana ketat, ini tidak jalan cara Islam. Jadi inilah perlu uang. Itu gaji WA itu harus besar, berat tugas mereka. Gaji polisi, tentara, itu penegak-penegak syariat Islam. Begitu juga pendakwah harus diberi insentif juga kalau perlu, ya. Supaya semua kita harus tegakkan syariat Islam. Saya teringat apa kata Daud Ber'i, itu dalam buku biografi Daud Ber'i yang ditulis oleh M. Nur Al-Ibrahimi, mantunya itu kan, menantu Daud Ber'i. Apa kata Daud Ber'i? Aceh ini akan jaya apabila syariat Islam ditegakkan, dan suku Aceh ini akan hina, ditelan oleh budaya yang lain kalau syariat Islam melemah. Itu ditulis dalam buku biografi Daud Ber'i. Dan kita tahu Daud Ber'i sangat tegas dengan Soekarno ketika beliau berdialog, bertemu di Hotel Aceh dulu. Yang Hotel Aceh yang tinggal tiang-tiang di situ. Apa kata Soekarno? Wahai Presiden, berilah syariat Islam untuk Aceh. Kalau Anda Presiden memberi syariat Islam untuk Aceh, kami rakyat Aceh sangat setia kepada Republik Indonesia. Kata Soekarno,
wahai Jombang, sambil menangis. Perjuangan saya untuk itu jangan engkau ragukan wahai Jombang. Jadi Soekarno menyebut Jombang kepada Dewa Bereih. Jadi langsung Dewa Bereih mengambil kertas, tulislah. Soekarno tidak mau menulis. Wahai Jombang, apakah engkau tidak percaya kepadaku? Akhirnya Dewa Bereih sayang sama Soekarno. Akhirnya tidak ada tulisan, hitam putih tidak ada. 15 hari kemudian Soekarno berpidato di Banjarmasin, Kalimantan. Saya ke Aceh diminta syariat Islam. Ini bukan negara Islam, tidak boleh, kata Soekarno. Akhirnya Dewa Bereih diwawancara oleh Waspada, karena teman itu yang ada Waspada. Jadi Muhammad Said dari Waspada wawancara Dewa Bereih. Bagaimana Abu Soekarno di Kalimantan mengatakan tidak memberikan syariat Islam. Kata Dewa Bereih, dia itu munafik. Itu ditulis dalam buku itu. Dia itu munafik. Dia akan berakhir hidupnya dengan musibah. Dan ternyata Soekarno itu kan dikudeta oleh Soeharto, dikurung, pokoknya nasibnya sedih lah karena menipu ulama Aceh. Ini mohon maaf kepada semua orang, saya bercerita sejarah. Jangan nanti membenci saya. Itu yang terjadi. Makanya ke depan siapapun yang jadi gubernur ke depan harus memikirkan tentang syariat Islam ini. Membantu serius, harus serius. Kita berjuang. Lihat orang Palestina, mereka berperang langsung syahid. Itu penghuni surga, langsung ke surga. Tidak dihisap, terbang dengan sayapnya ke surga. Kita di Aceh tidak berperang, tegakkan syariat Islam, juga jihad itu. Jadi menegakkan syariat Islam kafah juga jihad, dapat pahala. Jadi kesempatan calon-calon penghuni surga ini ulama, umara, anggota DPRA, DPRD juga semua kesempatan masuk surga dengan memperkuat syariat Islam ini. Kalau semua membiarkan syariat Islam seperti keraka di atas batu, hidup enggan mati tak mau, kita tidak bisa masuk surga. Ini kita ingatkan. Saya sudah berjuang waktu di DPRA. Itu kanun-kanun syariat semua madiin saya dan kawan-kawan. Bagaimana kita menghadap presiden, menghadap Gus Dur, menghadap Megawati, ditolak oleh mereka. Tapi berkat sungguh-sungguh akhirnya setuju juga syariat Islam di Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا